Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati dosen pembimbing Padista IOL dan Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Pak Priyo Sasmoko, dan saya yang telah hadir teman-teman saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Azam dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil tugas akhir yang berjudul Slider Kamera Elektrik. Pada presentasi seminar hasil tugas akhir kali ini ada 4 pokok bahasan, yaitu pendahuluan, metode penelitian, pengujian, dan hasil analisa. Yang terakhir ada penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Kenapa saya membuat tugas akhir saya berjudul Slider Kamera Elektrik? Karena saya memiliki background pekerjaan di bidang videografi dan memiliki kendala pada slider kamera manual yang menurut saya tidak efektif karena setiap satu scene atau satu gerakan dalam pengambilan video terkadang bisa berulang kali dan membutuhkan tenaga ekstra untuk menggerakkannya. Jadi kurang efektif karena pengulangan gerakan. Akhirnya slider manual ini dapat dioptimalisasi dengan mengganti sistem kerja menjadi otomatis. Nah, slider kamera elektrik ini sudah banyak di pasaran, tapi memiliki harga yang cukup mahal dan rata-rata masih memiliki 2 eksis dan umumnya diproduksi luar negeri. Oleh karena itu saya membuat slider elektrik ini dengan 3 sumbu atau buatan lokal. Nah, tujuannya di sini membuat slider kamera elektrik 3 sumbu dengan buatan dalam negeri berbasis Arduino Nano untuk mempermudah fotografer dan videografer dalam pengambilan gambar. Ada beberapa batasan masalah dalam pembuatan slider elektrik ini. Yang pertama, rangkaian microcontroller yang digunakan adalah Arduino Nano. Yang kedua, slider hanya dapat menyimpan satu gerakan. Yang ketiga, alat ini digunakan untuk kamera mirrorless dengan berat beban maksimal 2-3 kg. Nah, berikut adalah metode penelitian desain perancangan alat yang saya buat, yaitu menggunakan 3 sumbu atau 3 eksis. Ada eksis X, Y, Z dengan gerakan sumbu X. Lalu ada gerakan sudut alfa dan sudut beta menggunakan 3 stepper motor. Nah, berikut diagram blok pada perangkat. Saya menggunakan microcontroller Arduino Nano dengan sumber tegangan 220 volt AC, lalu power supply 12 volt DC. Untuk mengontrol alat saya menggunakan joystick sebagai penggerak gerakan pan and tilt. Lalu ada potentiometer untuk mengontrol slider. Lalu limit switch sebagai safety home. Lalu power switch, push button reset untuk mereset gerakan yang sudah direkam, push button set. Lalu LED indikator. Lalu di sini saya menggunakan motor NEMA stepper yang dikontrol dengan motor driver A4988. Lalu diagram alir perangkat. Yang pertama, start, tekan tombol power switch. Ketika sistem ready, atur potentiometer, slider, dan joystick untuk menentukan posisi awal X. Tekan tombol set, push button set, lalu LED in akan menyala. Lalu atur potentiometer, slider, dan joystick kembali untuk menentukan posisi akhir atau Y. Lalu tekan tombol push button set kembali, lalu LED out akan menyala. Lalu atur potentiometer speed untuk mengatur kecepatan ketika berjalan otomatis. Lalu setelah itu tekan tombol push button set untuk memulai putaran, yaitu menjalankan gerakan yang sudah direkam. Lalu selanjutnya tekan tombol reset jika diperlukan. Jika ingin mengulang gerakan sebelumnya yang sudah direkam, itu bisa menekan tombol push button set kembali. Lalu jika ingin mereset atau merubah gerakan, bisa menekan tombol
push button reset. Lalu dia akan kembali untuk mengatur potential slider dan joystick. Berikut rangkaian skematik perangkat. Di sini saya menggunakan 2 Arduino Nano, 1 Arduino untuk mengontrol seluruh keseluruhan alat agar berjalan dengan baik. Lalu 1 Arduino Nano digunakan untuk sensor MPU 6050 untuk membaca data getaran pada slider. Lalu di sini saya menggunakan 2 potensiometer. Yang pertama 1 potensiometer untuk auto speed, yaitu untuk mengatur kecepatan saat berjalan otomatis. Lalu potensio satu lagi untuk slider untuk menggerakkan sumbu X. Lalu ada pan and tilt untuk menggerakkan aksis Y dan Z dengan gerakan sumbu alpha dan beta. Nah, berikut pengujian dan hasil analisa. Pengujian pada kecepatan stepper motor. Di sini saya menggunakan batasan pada kecepatan motor stepper dibatasi pada aksis X sebesar 1 cm per detik, sedangkan aksis Y dan Z sebesar 5 derajat per detik. Nah, berikut data yang telah diambil dalam pengujian kecepatan stepper motor aksis X. Saya di sini melakukan 5 kali percobaan dengan jarak yang berbeda. Dengan yang pertama dengan jarak 10 cm dengan waktu 15,52 detik didapatkan kecepatan 0,644 cm per detik. Yang kedua dengan jarak 20 cm dengan waktu 23,73 detik didapatkan kecepatan 0,842 cm per detik. Yang ketiga dengan jarak 30 cm dengan waktu 31,28 detik dengan kecepatan 0,959 cm per detik. Lalu yang keempat dengan jarak 40 cm didapatkan 39 sampai didapatkan kecepatan 1,011 cm per detik. Yang kelima dengan jarak 50 cm dengan waktu 45 detik didapatkan kecepatan 1,111 cm per detik. Didapatkan rata-rata 0,9134 cm per detik. Dan dapat dilihat pada grafik perbandingan kecepatan terdapat peningkatan dikarenakan jarak percobaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu terdapat peningkatan, dan pada rata-rata 0,9134 cm per detik ini tidak jauh dari batasan yang telah ditetapkan, yaitu 1 cm per detik. Jadi memiliki selisih error namun masih dapat ditolerir. Lalu kecepatan stepper motor aksis Y sama. Di sini saya melakukan 5 kali percobaan dengan gerakan yang berbeda dengan jarak perpindahan dalam berbentuk derajat, yaitu yang pertama 10 derajat dengan waktu 1,72 detik dengan didapatkan kecepatan 5,81 derajat per detik. Yang kedua dengan jarak 20 derajat didapatkan waktu 3,18 detik, didapatkan kecepatan 6,28 derajat per detik. Yang ketiga dengan jarak perpindahan 30 derajat dengan waktu 5,08 detik, didapatkan kecepatan 5,9 derajat per detik. Yang keempat dengan jarak perpindahan 40 derajat dengan waktu 6,61 detik, didapatkan kecepatan 6,05 derajat per detik. Yang kelima dengan jarak perpindahan 50 derajat, didapatkan waktu 8,24 kecepatan 6,06 derajat per detik. Nah, didapatkan rata-rata 6,02 derajat per detik. Memiliki selisih dengan batasan yang saya tetapkan, yaitu 5 derajat per detik. Memiliki selisih 1 derajat, namun masih sesuai yang diharapkan dari apa yang ditetapkan. Lalu kecepatan stepper motor aksis Z juga sama, memiliki saya menguji dengan 5 kali percobaan dengan jarak yang sama seperti aksis Y, lalu dapatkan rata-rata 5,94 derajat per detik.
masih sesuai dengan apa yang dibatasi walaupun memiliki selisih error. Berikut pengujian getaran slider kamera elektrik dengan sensor MPU 6050 untuk membandingkan getaran slider. Nah, untuk membandingkan getaran pada slider, saya membandingkan dengan getaran slider menggunakan getaran handphone ketika panggilan telepon. Yang pertama, di sini saya melakukan percobaan dengan 7 variabel, yaitu 7 gerakan yang digunakan videographer dalam pengambilan gambar. Yang pertama dengan gerakan sumbu X dan sudut alfa dan beta diam. Jadi yang bergerak hanya sumbu X. Didapatkan grafik berikut. Terlihat pada grafik percobaan pertama, aksis X bergerak, yaitu memiliki getaran namun tidak signifikan dan masih dapat dikatakan stabil dengan persentase deviasi minus 0,215%. Bisa dikatakan sangat relatif rendah. Lalu selanjutnya percobaan kedua dengan gerakan sudut alfa gerak, sumbu X dan sumbu beta diam. Didapatkan getaran pada aksis Y karena bergerak namun masih dapat dikatakan juga stabil dengan presentasi deviasi atau simpangan data minus 2,589%. Lalu percobaan ketiga dengan gerakan sudut beta gerak, sumbu X dan sumbu alfa diam. Terlihat pada aksis X dan Y sangat stabil karena tidak bergerak dan bisa dikatakan presentasi deviasinya 0, dan pada aksis Z terdapat getaran yang terlihat terus memiliki presentasi deviasi sebesar 0,9718%. Pada percobaan keempat dengan gerakan sumbu X dan sudut alfa gerak dan sudut beta diam, didapatkan presentase deviasi pada aksis X yaitu 0,08451%. Dan untuk deviasi aksis Y sebesar minus 0,2706%. Percobaan kelima dengan gerakan sudut alfa dan beta gerak, sumbu X diam, didapatkan deviasi aksis Y sebesar 0,3326% dan deviasi aksis Z sebesar 0,1903%. Percobaan keenam dengan gerakan sumbu X dan sudut beta gerak, sudut alfa diam, dengan deviasi aksis X 0,8893% dan perhitungan deviasi aksis Z yaitu 0,1029%. Percobaan ketujuh dengan gerakan sumbu X, sudut alfa dan beta gerak. Jadi 3 sumbu bergerak, yaitu terdapat getaran namun masih dapat dikatakan stabil, dan didapatkan presentase deviasi aksis X sebesar minus 3,1074% dan deviasi aksis Y sebesar minus 1,1604% dan deviasi aksis Z yaitu sebesar minus 0,0275%. Nah, berikut percobaan dengan getaran handphone, yaitu didapatkan getaran pada handphone sangat kencang dan signifikan, dan terdapat getaran di 3 bagian, yaitu yang pertama dari indeks data nomor 5 sampai 13, kemudian terdapat getaran kembali di indeks data 16 sampai 24, lalu terdapat getaran kembali di indeks data 27 sampai 34, 35. Itu dikarenakan karena panggilan telepon tidak bergetar secara terus-menerus, tetapi getar berhenti, dan didapatkan perhitungan deviasi aksis X sebesar minus 8,8545% dan untuk aksis Y sebesar minus 10,3423% dan aksis Z minus 1,9932%. Nah, berikut tabel perbandingan antara
presentase deviasi percobaan ketujuh dengan presentase deviasi percobaan dengan getaran handphone. Terlihat pada aksis X sangat jauh dibandingkan percobaan ketujuh dengan percobaan menggunakan kamera, yaitu minus 3,1074, sedangkan persentase getaran handphone minus 8,8545%. Dan aksis Y terlihat sangat jauh sekali, terlihat pada percobaan ketujuh minus 1,1604, sedangkan presentasi dengan getaran handphone yaitu minus 10,3423. Dan pada aksis Z pada percobaan ketujuh terlihat minus 0,0275 dan dengan getaran handphone yaitu minus 1,9932. Dapat disimpulkan bahwa pada pengujian kecepatan motor stepper didapatkan rata-rata kecepatan aksis X sebesar 0,9134 cm per detik dengan waktu 31,018 detik. Aksis Y sebesar 6,02 derajat per detik dengan waktu 4,96 detik, dan aksis Z sebesar 5,94 derajat per detik dengan waktu 5,04 detik. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa batasan kecepatan yang ditetapkan sesuai dengan yang diharapkan pada realita kinerja motor stepper. Walaupun ada sedikit error atau selisih, alat ini dapat bekerja sesuai dengan pengaturan yang diinginkan. Lalu yang kedua, berdasarkan grafik pada presentasi deviasi data hasil getaran didapatkan dari sensor MPU 6050 menunjukkan bahwa slider kamera elektrik 3 aksis bergerak dengan stabil tanpa adanya getaran yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari presentase sebelumnya, yaitu antara data percobaan ketujuh dengan perbandingan getaran menggunakan handphone. Dan walaupun masih ada beberapa getaran pada ketiga aksis, namun tidak mempengaruhi kinerja alat dan tidak mempengaruhi hasil video yang dihasilkan. Saran: meningkatkan pada pengontrolan alat dengan berbasis IoT atau Bluetooth agar dapat dikontrol melalui handphone. Lalu yang kedua, penggunaan microcontroller yang digunakan lebih besar supaya dapat menyimpan banyak gerakan yang diinginkan tanpa harus mereset ulang gerakan yang sebelumnya. Berikut video slider kamera elektrik. Berikut cara penggunaan alat pada slider kamera. Yang pertama, atur potensio slider, joystick untuk pan and tilt, atur posisi awal atau posisi X, lalu tekan set. Kemudian setelah pencet set, atur kembali slider dan potential slider untuk mengatur posisi akhir. Setelah itu pencet set.
Gerakan akhir sudah direkam, lalu pencet play kembali, pencet tombol set untuk mengapply gerakan yang sudah direkam. Lalu dia akan bergerak secara otomatis mengikuti gerakan yang sudah direkam tadi. Jika ingin mengulanginya lagi, tekan tombol push button set, lalu dia akan bergerak mengulangi gerakan yang telah direkam. Jika ingin mereset gerakan, tekan reset, lalu dia akan kembali ke home. Setelah itu bisa mengatur potensiometer untuk slider kembali dan pen and tilt untuk rekam posisi awal dan akhir. Lalu ketika sudah, bisa dimatikan. Ya, mungkin berikut video slider cam elektrik. Mungkin jika ada pertanyaan, boleh dari teman-teman jika ingin ada yang bertanya. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari presentasi dari seminar hasil tugas akhir berjudul slider kamera elektrik. Dipersilahkan. Ya, mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri seminar hasil tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.